Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini kalian lebih bersemangat dan lebih mengerti belajar matematika. Bertemu lagi dengan saya Mardeni, dan hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menyenangkan, mudah, dan sangat bermanfaat yang akan digunakan dalam jenjang manapun, yaitu polinom atau polinomial. Sebelum ke materi, saya berikan dulu tentang pengertian polinomial ya. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku. Jadi banyak suku ya, bukan hanya satu. Dan memuat suatu variabel berpangkat bulat positif. Nah, ini harus digarisbawahi teman-teman. Jadi variabelnya harus berpangkat bulat positif. Jadi bulat itu apa saja? Yaitu 0, 1, 2, 3 atau min 5, min 6. Pecahan tidak masuk, bukan bilangan bulat itu ya. Ya, bisa ya? Sepertinya kalau itu tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi pangkatnya harus bilangan bulat dan positif ya. Kemudian pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat. Jadi pangkat tertingginya adalah derajat polinomial tersebut. Bentuk umumnya untuk polinom adalah sebagai berikut teman-teman. A, N, X pangkat N plus, kemudian turun satu angka ya, maka N-nya dikurangi 1, N-nya dikurangi 1, kemudian turun lagi berarti N-nya dikurangi 2, sampai menjadi apa? A1 X pangkat 1 terakhir, dan paling akhir adalah A0. Jadi paling terakhir itu adalah konstanta teman-teman ya, dimana N ini bilangan bulat positif. Jadi N ini ya harus positif teman-teman ya. Saya ulangi lagi, harus positif. Dan tidak boleh AN ini pangkatnya AN ini sama dengan 0, tidak boleh. Tidak boleh sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Kemudian AN1, AN2 yang ini, yang koefisiennya ini bilangan real atau disebut koefisien-koefisien polinomial. Jadi AN1, AN2 ini adalah bentuknya nanti angka teman-teman. Ya, koefisien itu angka-angka ya. Kemudian A0 yang paling akhir adalah bilangan real dan disebut suku tetap atau konstan atau konstanta. Jadi angka terakhir pasti berupa angka, tidak memiliki X atau variabel. Jadi hanya konstanta saja, berbentuk angka saja. Jelas teman-teman ya, ini bentuk umumnya. Kemudian setelah kalian belajar tentang bentuk umum, saya berikan contoh atau model untuk polinom ya. Contohnya misalkan seperti berikut, X pangkat 3 plus setengah X pangkat 2 plus 3X min 5. Ya, jadi masih ingat pangkatnya harus berpangkat bulat positif. Sekarang kalian lihat, ini pangkatnya positif tidak? Iya, ini pangkatnya 3. Ini pangkatnya 2. Ini pangkatnya 1. Ini konstantanya. Maka ini benar adalah polinomial dengan derajat 3. Karena pangkatnya yang paling besar pangkatnya 3. Jelas ya? Kemudian contoh kedua. 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 5x plus 2. Nah, sekarang bisa dilihat di sini. Kalau ini sudah positif, ini sudah positif, ini konstanta. Sekarang lihat 5 per x kuadratnya. Kalau x kuadrat ini dipindah ke atas atau dijadikan ke atas, maka syaratnya apa teman-teman? Benar, pangkatnya harus berubah menjadi negatif. Oleh karena itu, bentuk ini bukan polinomial. Karena kenapa? Min 5x kuadrat adalah kalau x kuadratnya dipindah ke atas menjadi min 5x pangkat negatif 2. Karena pangkatnya negatif, maka bentuk ini bukan bilangan positif, sehingga ini bukan polinomial. Jadi syaratnya persamaannya seluruhnya harus berpangkat positif, baru disebut polinom. Jelas ya? Terakhir, contoh ketiga. 3x pangkat 4 min x akar x plus x min 6. Bisa dilihat di sini, ini pangkatnya sudah positif, ini pangkatnya pangkat 1, ini konstantanya. Sekarang lihat di sini teman-teman. X akar x. Nah, kalau ini dijabarkan, nah ini bukan polinomial karena min x akar x itu kalau diakarkan, saya hitung teman-teman ya, kenapa sama dengan min x 3
min X pangkat 3 per 2 karena seperti berikut ya. Saya hitung dulu. Akar itu kalau dijadikan perpangkatan sama dengan berapa? Setengah ya, sehingga ini menjadi min X dikali X pangkat setengah teman-teman. Ya, setengah. Jadi akar X ini kalau dijadikan perpangkatan menjadi setengah. Padahal yang di depan adalah X itu pangkatnya 1. Sehingga kalau dikalikan, ini pangkatnya diapakan? Dijumlahkan ya, atau dijumlah ya. Sehingga kalau 1 ditambah setengah sama dengan 3 per 2. Sehingga ini menjadi negatif X pangkat 3 per 2. Nah, ini di sini sudah ketemu ya. Sehingga ini menjadi min X 3 pangkat per 2. Dan 3 per 2 ini, yang pangkatnya 3 per 2 ini, pangkatnya bukan bilangan positif. Padahal polinom itu pangkatnya harus bulat ya, bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini pecahan sehingga ini bukan polinomial. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian mengerti tentang bentuk polinom, kemudian contoh-contohnya, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan polinomial. Ya, misalkan ada contoh soal seperti berikut. Langsung saya berikan contohnya ya. Diketahui Px sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x min 4. Ini Px. Dan Qx-nya sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 8. Tentukan hasil penjumlahannya. Ya, bagaimana cara menjumlahkan bentuk polinom seperti ini? Nah, kalau ini kan bentuknya polinom ya. Pangkatnya semuanya positif. Nah, di sini dilihat pangkatnya semua positif. Sehingga kalau ini dijumlahkan bisa menggunakan dua cara, teman-teman. Pertama dengan cara langsung ya. Misalkan Px tambah Qx, sehingga berarti yang ini ditambah yang ini. Kita tulis di sini 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x min 4 plus, nah, Qx-nya kita turunkan di sini. X pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 8. Nah, setelah itu kita lihat pangkat yang sama, teman-teman. Pangkatnya yang sama yang mana? Nah, dari yang besar saja, atau dari yang tinggi dulu. Paling tinggi di sini adalah X-nya pangkatnya 4 ya. Di sini yang lain adakah? Yang lain tidak ada. Maka kalau tidak ada, tulis saja 3x pangkat 4 ya. Kemudian kita cari pangkat 3. Di sini ada min 2x pangkat 3, di sini ada x pangkat 3. Maka ini menjadi, karena dijumlahkan, maka plus, kemudian koefisiennya saja yang kita masukkan. Jadi ini min 2 dengan berapa di sini koefisiennya? Tidak ada, 1 sebenarnya teman-teman. Sehingga negatif 2 plus 1 x pangkat 3. Bisa ya? Oke. Kemudian kita cari x pangkat 2 sekarang, atau x kuadrat. Kita lihat di sini x kuadrat, di depan tidak ada, di belakang ada. Maka langsung saja ditulis menjadi min x min 2x kuadrat. Oke. Setelah itu dari pangkat 2 kita turunkan menjadi x pangkat 1. Bisa dilihat di sini ada 5x dengan min 4x. Sehingga ini menjadi plus 5-nya kita tulis di sini ya. Kemudian dikurangi negatif 4-nya kita tulis di sini. Dan variabelnya adalah x. Oke. Kemudian yang terakhir yang konstanta. Konstanta di sini ada 4, kemudian di sini ada 8. Langsung saja dijumlahkan. Plus negatif 4 plus 8. Oke. Setelah itu teman-teman ya, setelah ini sudah selesai, kita lanjutkan. Kita hitung 3x tetap, maka ini menjadi negatif 2 plus 1 sama dengan negatif 1. Maka menjadi negatif x pangkat 3. Satunya kemana? 1 tidak perlu ditulis. Oke. Min 2x kuadrat tetap, karena tidak dijumlahkan. Kemudian 5 dikurangi 4 sama dengan 1x. Maka kita tulis x saja, satunya tidak perlu ditulis. Kemudian negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Kita tulis di sini. Mudah teman-teman ya. Itu cara langsung. Bagaimana cara kedua? Cara kedua adalah cara bersusun. Bagaimana itu? Perhatikan. Fokus ya. Maka caranya kita tulis dulu Px-nya. Px-nya adalah 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Karena pangkat 2-nya tidak ada, kita kasih jarak teman-teman ya. Jadi harus
berurutan pangkatnya. Saya ulangi ya, X pangkat 4-nya tulis di depan, dilanjutkan min 2X pangkat 3. Karena pangkat 2-nya tidak ada, kita kasih jarak di sini. Kemudian pangkat 1-nya adalah 5X dikurangi 4. Oke? Kemudian di bawahnya kita tulis Ki X-nya. Ki X-nya karena pangkat 4-nya tidak ada di sini, maka kasih jarak 3 pangkat 4-nya. Kemudian X pangkat 3 tulis dengan lurusnya X pangkat 3. Harus lurus ya teman-teman ya, sesuai pangkat yang sama ya. Kemudian min 2X kuadrat, terus di sini. Kemudian min 4X, nah ini lurus dengan X-nya. Kemudian 8-nya lurus dengan konstanta 4-nya. Kemudian setelah ini kita jumlahkan teman-teman. Kalau dijumlahkan 3X dengan kosong di sini tuh, tidak ada atau 0, maka adalah 3X pangkat 4. Kemudian negatif 2 ditambah, ini berapa angkanya di sini? 1 ya, maka min negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1X pangkat 3. Kemudian di sini 0 dikurangi min 2X kuadrat, min 2X kuadrat. 5 ditambah negatif 4, kita lihat lurusnya ini. 5 ditambah negatif 4 sama dengan 1, maka 1X. Kemudian negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Nah, itu adalah dua cara. Kita lihat jawabannya teman-teman. Sama ya, 3X pangkat 4, min X kuadrat, min 2X kuadrat, plus X plus 4. Nah, itu adalah dua cara untuk mengerjakan penjumlahan polinomial dengan cara bersusun dan cara langsung. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan bagaimana kalau tadi penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan. Ya, kita ke pengurangan polinomial. Langsung saja saya berikan contohnya ya, tidak perlu berbelit-belit karena ini matematika, maka langsung saja kita latihan soal. Soalnya masih sama, 3X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 5X min 4. Dengan Ki X-nya tadi, tentukan hasil pengurangannya. Ya, kalau cara pengurangan sama saja, ada dua cara, dengan cara langsung dan bersusun. Coba kita cara langsung dulu, maka PX-nya tulis dikurangi Ki X-nya tulis di sini. Jelas teman-teman ya. Kemudian kita hitung atau kita cari pangkat yang sama dengan pangkat tertinggi terlebih dahulu. 3X pangkat 4 tidak ada di belakang, maka kita tulis. Kemudian plus, tetap ini plus ya teman-teman ya. Hanya saja yang dalam kurung kita kurangi. Kemudian kita lihat pangkat 3-nya. Di sini ada 2X pangkat 3, di sini X pangkat 3, maka kita kurangi negatif 2 dikurangi 1 di sini ya. Maka negatif 2 kurangi 1X pangkat 3. Kemudian karena yang di depan tidak ada X pangkat 2-nya, yang belakang ada X kuadratnya, maka kita taruh di sini negatif, karena ini anggap saja di 0 ya. 0 dikurangi negatif 2X kuadrat, maka negatif min 2X kuadrat. Oke, kemudian kita teruskan ke yang memiliki variabel X, yaitu 5 dikurangi negatif 4, maka 5 dikurangi negatif 4X. Kemudian yang terakhir negatif 4 dikurangi 8, maka negatif 4 kurangi 8. Nah, setelah selesai kita tinggal menghitung saja. 3X pangkatnya 4, 3X pangkat 4-nya tetap ya, kita tulis di sini. Kemudian negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3, maka negatif 3X pangkat 3. Yang ini negatif, maka kalau negatif bertemu negatif menjadi positif X pangkat 2. 5 dikurangi negatif 4, karena sama ini negatif bertemu negatif menjadi plus, maka 5 plus 4 sama dengan 9X. Negatif 4 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 12. Mudah teman-teman ya. Coba sekarang kita dengan cara bersusun ya. Sama seperti tadi, PX-nya kita tulis, ini kita kasih jarak karena tidak ada X kuadratnya. Ki X-nya kita tulis, X pangkat 4-nya tidak ada, maka kasih jarak, X pangkat 3 dan seterusnya kita tulis. Kemudian kita kurangi teman-teman. Kalau dikurangi berarti 3X pangkat 4 dikurangi 0 menjadi 3X pangkat 4. Negatif 2 di sini, lihat lurusnya, dikurangi 1, di sini kan 1 sebenarnya, berarti menjadi negatif 3X pangkat 3.
Ini berarti kan 0. 0 dikurangi negatif 2, maka menjadi plus 2x kuadrat. Kemudian 5 dikurangi negatif 4, maka menjadi plus, maka 9x pangkat 9x. Kemudian negatif 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 12. Kita lihat jawabannya sama teman-teman ya. Sehingga itu adalah cara untuk mengerjakan pengurangan polinomial. Nah, materi yang terakhir adalah bagaimana kalau perkalian, teman-teman. Ya. Perkalian polinomial sekarang. Langsung saja contoh soal, masih soal yang sama, beda sekarang teman-teman ya. Berbeda, yaitu x kuadrat plus 3x yang untuk px-nya, kemudian qx-nya x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x plus 6, tentukan hasil perkaliannya. Sekarang bagaimana kalau perkalian? Nah, lihat, fokus teman-teman ya, ayo fokus dulu agar materi ini mudah untuk kalian pahami. Ini px-nya, ini qx-nya, kita tulis dulu. Px-nya adalah x kuadrat plus 3x, kita tulis sini, dikali qx-nya x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x plus 6. Oke, sudah? Sabar ya, fokus ya. Sekarang bagaimana cara mengalihkan perkalian itu? Caranya seperti ini teman-teman. Karena ini perkalian, maka patokannya yang depan ini, yang px, ini x kuadrat, maka harus dikalikan ke semuanya yang ada di sini. Jadi x kuadrat harus dikali x pangkat 3, harus dikali ini, harus dikali ini, harus dikali ini. Maka kita tulis dulu x kuadrat dikali dikurung buka dengan qx-nya. X pangkat 3 yang di sini 3x kuadrat, di sini 5x plus 6. Oke. Setelah itu ya, setelah itu satunya sekarang 3x ini harus dikalikan juga ke sini. Ya, maka tulis di sini plus. Kenapa kok ini plus? Karena tandanya di sini plus teman-teman ya. Maka plus 3x dikali semuanya. X pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x plus 6. Hasil dari sini. Oke ya. Nah, setelah ditulis seperti ini, tinggal kalikan satu-satu teman-teman. Kita kalikan satu-satu ya. Fokus ya. Kita kalikan satu-satu. X kuadrat dikali x pangkat 3 sama dengan pangkatnya ditambah teman-teman. Masih ingat ya, pangkatnya ditambah, maka menjadi x pangkat 5. Kemudian x kuadrat dikali 3x pangkat 2, 3-nya tetap, x-nya pangkatnya ditambah, 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Kemudian x kuadrat dikali negatif 5x, negatif 5-nya tetap, ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, maka pangkatnya menjadi 3. Oke. Kemudian kita kalikan lagi ke sini, x kuadrat dikali 6 sama dengan 6x kuadrat di sini. Fokus. Sekarang kita ke sini. Ya. 3x dikali x pangkat 3 sama dengan 3-nya tetap, yang luar pangkatnya 1, yang dalam pangkatnya 3, maka pangkatnya ditambahkan menjadi 4. Oke teman-teman ya. Kemudian kita pindah ke sini, sekarang kalikan 3x dikali 3x kuadrat, 3 kali 3 sama dengan 9. Ini pangkatnya 1, yang dalam pangkatnya 2. Pangkatnya ditambah menjadi 3. Oke teman-teman ya. Kita pindah ke tengah. Kita ke sini sekarang. 3x dikali 5x. 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Pangkat yang luar 1, pangkat yang dalam 1. Maka 1 tambah 1 menjadi 2. Oke. Terakhir 3x dikali 6. Maka 3 dikali 6 sama dengan 18x. Ayo tarik nafas dulu teman-teman. Bisa ya? Oke. Kalau sudah seperti ini, karena sudah dikalikan satu-satu, tinggal kita cari pangkat yang sama dengan pangkat tertinggi terlebih dahulu. Di sini pangkat tertingginya adalah 5. Maka yang lain tidak ada pangkat 5 ya. Kita tulis x pangkat 5. Kemudian yang pangkat 4 sekarang teman-teman. Lihat pangkat 4-nya. Pangkat 4 ada di sini 1, kemudian di sini 1. Maka kita jumlahkan koefisiennya, maka menjadi 3 tambah 3. Kita taruh di sini x pangkat 4. Kita cari x pangkat 3, di sini 1, kemudian di sini 1.
maka kita taruh koefisiennya negatif 5 plus 9 X pangkat 3. Kita cari X pangkat 2 atau X kuadrat. Di sini ada 6X kuadrat, di sini ada 15X kuadrat. Kita jumlahkan, maka 6 dikurangi 15X kuadrat. Kemudian yang lain sudah tidak ada, terakhir adalah 18X kita taruh di sini. Oke, bisa teman-teman ya. Sekarang tinggal kita jumlahkan. X pangkat 5-nya tetap. Kemudian 3 tambah 3 sama dengan 6, maka 6X pangkat 4. Negatif 5 tambah 9 adalah 4X pangkat 3, maka 4X pangkat 3. 6 dikurangi 15 sama dengan negatif 9, maka negatif 9X kuadrat plus 18X. Nah, itu adalah cara perkalian teman-teman. Bagaimana mudah ya? Sangat mudah. Oke. Selanjutnya adalah, oh ya, masih ada satu materi lagi, yaitu kesamaan polinomial. Kesamaan polinomial. Jika dua polinomial berderajat n dan variabel x dikatakan sama atau identik, jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Jadi kalau koefisien yang pangkatnya sama juga sama, itu dikatakan polinomial ini adalah sama. Langsung saja saya berikan contoh soalnya teman-teman ya. Diketahui px sama dengan ini, kemudian qx-nya sama dengan ini. Ya, jika px dan qx sama, tentukan nilai a dan b. Nah, jadi ini pangkatnya dan koefisiennya sama, kita diminta untuk mencari nilainya a dan b. Maka kita lihat di sini, 3x pangkat 3 di sini juga 3x pangkat 3. Di sini min 2x kuadrat, di sini ax kuadrat. Di sini x, di sini a min bx. Di sini negatif 6, di sini negatif 6. Berarti yang beda adalah hanya di negatif 2 sama A dan X dengan A min BX. Nah, ini adalah cara yang harus kita pakai untuk mencari nilai A dan B. Sehingga karena PX dan QX sama sudah diketahui, nah bisa dilihat di sini, kita tulis di sini. Persamaan yang pertama kita tulis di sini sama dengan persamaan yang kedua kita tulis di sini. Lihat teman-teman. Di sini 3x pangkat 3, di sini juga punya 3x pangkat 3. Oke. Kemudian di sini ada min 2x kuadrat, di sini ada ax kuadrat. Nah, di sini perbedaannya yang mana? X kuadrat sama-sama punya, yang beda adalah ini negatif 2, ini adalah a. Padahal tandanya harus sama. Sehingga kita peroleh dari persamaan bahwa A-nya itu sama dengan negatif 2. Dari mana? Di sini. Ya, bisa dilihat ya. Karena ini AX kuadrat, di sini min 2X kuadrat. Kalau X kuadratnya kita coret, A-nya sama dengan negatif 2. Jelas teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan ke sampingnya. Di sini ada X. Berarti ini berapa teman-teman? X-nya ini koefisiennya 1 ya. Di sini ada min A min B X, berarti ini 1, ini A min B koefisiennya ya. Sehingga kita tulis A min B dari sini sama dengan 1. Dari mana? Dari koefisiennya X ini. Sehingga A-nya kan sudah kita ketahui dari sini. Kita ganti. A-nya menjadi negatif 2. Negatif 2 min B sama dengan 1. Jadi A-nya saja yang kita ganti. Setelah itu min 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi apa? Positif ya. Sehingga negatif B sama dengan 1 plus 2. Maka negatif B sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Karena ini yang kita cari B bukan negatif B, maka negatifnya kita lempar ke kanan sehingga menjadi B sama dengan negatif 3. Sehingga nilai A-nya itu sama dengan negatif 2 dan B-nya sama dengan negatif 3. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari untuk polinomial. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan kesamaan polinomial. Karena kalian tadi sudah belajar, sekarang waktunya kalian untuk melatih skill kalian agar lebih mengerti atau lebih paham tentang mengerjakan soal matematika. Dengan apa? Salah satunya atau satu-satunya cara adalah mengerjakan latihan soal. Silahkan kerjakan latihan soal
berikut ini ya, yakin bahwa kalian bisa ya. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang menghadirkan materi-materi yang mudah untuk kalian pahami dengan cara subscribe di tombol merah itu, kemudian share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan atau yang tidak bisa belajar matematika, suruh belajar dan datang ke sini. Yakin bahwa kalian pasti akan bisa. Ya, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.